atas waktunya, Bang. Iya, sama-sama ya. Oke, ya. Dan kita kembali ke Pak Armen ini tadi udah ada rencana untuk membantu juga nih Pak, biarpun belum ada juga gitu anggaran dari Pemda sendiri. Bicara tentang apa tadi, menanggapi usulan dari Bang Khalid tadi bahwa harus ada perencanaan sebelum bencana itu terjadi, terutama perizinan bangunan dan struktur dari bangunan itu sendiri. Bagaimana BPBD melihat ini nantinya? Ya, tadi kan yang kasus ya. Ya. Yang kasus kita lihat di daerah gempa ini. Ya, saya juga sudah melihat juga bagaimana kondisi struktur daripada bangunan yang ada di daerah kita ini. Itu kuncinya juga di pengawasan. Ya. Ya, pengawasan bangunan. Kadangkala kita lihat tulangan pokoknya besi-besinya cukup besar. Betul. Tetapi hal yang sedikit yang membuat bangunan itu kurang kuat. Contoh ya, di kepala dan kakinya kolom atau tiang itu dipasang bagel yang sangat jarang contohnya. Itu saya berapa kasus saya lihat di lapangan, ya terjadi meletus dia, digoyang dikit nggak ada pengikat. Ya. Nah itu penyebabnya juga selimut betonnya, pondasi dan segala macam. Nah, menyangkut apa yang disampaikan Pak Khalid, bagaimana proses rehab rekonnya, itu memang harus kita lakukan juga pengawasan yang baik. Jadi pemerintah yang terkait ya, tim teknis yang ada di kabupaten kota, termasuk juga di tata kotanya segala macam itu melihat bangunan-bangunan yang akan direhab itu, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah teknis, kan gitu ya Pak Khalid ya. Jangan-jangan nanti setelah direhab dia digoyang sedikit, ya itu roboh. Padahal strukturnya nggak bisa dipertahankan lagi. Itu masih diupayakan untuk melakukan rehabilitasi. Ini yang perlu kita waspadai sehingga nanti pada fasilitas umum ya ini jangan terjadi. Jadi yang banyak dimanfaatkan untuk fasilitas umum ya ini bagaimanapun pemerintah atau tim teknis yang ada di tingkat kabupaten kota itu melihat secara sungguh-sungguh. Dan sekaitan dengan bangunan ini sendiri, tentunya secara pemberian IMB ya, izin mendirikan bangunan sendiri harus selektif juga. Ini selain aksi cepat juga BPBD tentunya sebagai fungsi koordinasi, tentu berbagai sektor dan stakeholder yang terlibat. Apakah sudah dilakukan pertemuan dengan stakeholder, Pak? Jadi inilah rencana kita ke depan, ya bagaimana nanti kita berpikir bukan pada saat bencana saja, tapi pada pra bencana kita juga akan berkoordinasi dengan kabupaten kota, terutama bagaimana kabupaten kota itu mempunyai personel-personel yang capable di bidangnya. Contoh di tata kota, bagaimana dia bisa memberikan izin, advice planningnya sesuai dengan tata ruang yang ada. Kemudian juga dari pemberian IMB-nya sudah mencek struktur ini tahan gempa. Ya, oke. Baik, kita ke Bang Khalid lagi ini. Sekaitan dengan bangunan tadi ini cukup menarik juga. Lumbung Derma ini gabungan dari berbagai NGO juga. Dan dari hasil pantauan dari Lumbung Derma sendiri, ini kondisi bangunan atau struktur bangunan yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat pada umumnya seperti apa ini? Kita mungkin perlu juga lihat kondisi yang kita bilang dari awal itu bahwasanya Sumatera Barat termasuk Padang sendiri merupakan daerah jalur gempa. Artinya dia punya tingkat kerentanan tinggi terhadap akan terjadi bencana gempa. Nah ini akan berimplikasi terhadap konstruksi seperti apa yang layak dibangun di daerah tersebut. Gitu. Nah kita kalau soal teknis ini saya pikir mungkin ada yang lebih berkompeten, tapi dari pengamatan secara kasat mata dari kita misalnya ada beberapa banyak gedung khususnya misalnya Kota Padang itu mungkin masa baru selesai bangunnya baru setahun 2 tahun, tapi kemudian ketika gempa kemarin kita lihat ternyata tidak tahan terhadap gempa yang ada yang terjadi kemarin. Artinya saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Armen, ini sebuah fakta yang menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan oleh instansi terkait terhadap proses pelaksanaan pembangunan di daerah kita. Yang perlu diingat adalah
bangunan-bangunan yang kena gempa bertingkat itu kan bangunan digunakan oleh publik. Iya. Nah, ketika ini dalam segi konstruksi dia gagal konstruksi dan itu menimbulkan korban jiwa, nah ini kalau Undang-Undang 24 tahun 2007 ini sanksi pidananya jelas ini dan ini berat. Nah, satu hal lagi menyangkut misalnya dengan ikon yang ada sekarang, bukan gempanya tapi adalah konstruksinya. Iya. Dan juga saya menyelipkan di sini mestinya juga persoalan bangunan ini konstruksinya dan IMB seperti ini mestinya digunakan untuk apa? Iya. Karena kemudian ketika dia sudah dibangun, misalnya dalam bentuk ruko, ada orang nyewa ruko, tapi bukan fungsinya itu digunakan untuk fungsi publik Ruko. yang gunanya Betul. bisa ditempati oleh banyak orang, sehingga terjadi bencana gempa ini dia tidak mampu konstruksi itu menahan beban yang ada. Berarti harus ada perencanaan untuk apanya? Berarti. Pasti, tapi kemudian kontrol dalam memberikan izin aktivitas terhadap bangunan yang ada gitu loh. Karena kalau ini tidak selektif, orang kan yang penting kan ada orang nyewa, Betul. mau digunakan untuk apa enggak mau tahu. Tapi ketika orang sudah menyewa ternyata digunakan tidak sesuai dengan kapasitas konstruksinya, ketika terjadi gempa atau hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan korban gitu loh. Betul, betul. Dan ini saya pikir kita sama tahu semua beberapa bangunan bertingkat yang menelan korban jiwa banyak itu termasuk kegagalan dalam melakukan kontrol terhadap fungsi sebuah bangunan dan daya dukung konstruksi yang ada dari bangunan tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Kalik dan Pak Armen. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Ada tambahan yang ini sebenarnya. Iya, silakan. Jadi selain kita memberikan izin mendirikan bangunan, tetapi juga izin penggunaan bangunan. Iya. Iya, betul. Jadi 2 tahap sebenarnya dalam satu bangunan itu. Oke, baik. Kita tahan dulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan dan kita juga mengundang interaktif Anda di 8411000 setelah komersial break berikut ini.